Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang, selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 8 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 238 ayat 1 dan ayat 7. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum Tuhan yang pertama sampai dengan yang keempat. Hukum Tuhan yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 171 ayat 1 sampai ayat 2.
Marilah kita merendahkan diri mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 763 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis dalam kitab Mazmur, pasal 62, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Marilah kita membaca bergantian. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan Dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dengan hatinya mereka mengutuki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 715 ayat 2 dan ayat 3.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom. Warta jemaat untuk gereja kita di minggu tanggal 9 Agustus 2026. Nama minggu adalah minggu ke-10 setelah Trinitatis. Topik minggu pada hari ini, tenanglah, jangan takut. Ibadah, poin 1.1, Sermon Parhaldo. Pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, Sermon Parhaldo masuk pukul 17.00 WIB. 1.2 tempat sermon WEG. Di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 masuk pukul 19.00 WEG 1 di keluarga G. Sianturi Boru Pangaribuan, alamat Jalan Ibu Ganirah, Gang Manasik nomor 58. WEG 2 di keluarga TM Siagian Boru Manurung, alamat di Gedung IL Nomensen. WEG 4 di keluarga D. Bancin Inang Borusiahan, alamat Asrama Polresta Cimahi. WEG 8 di keluarga S. Silitonga Boru Marbun, alamat Jalan Kerkop, Kampung Padakasih, RT 02 RW 8 nomor 6B. WEG 10 di keluarga M. Girsang Boru Sitohang, alamat Nusa Hijau Blok B nomor 1 Cimahi. WEG 12 di keluarga W. Tambunan Inang Boru Marpaung, alamat Komplek Permata Cimahi, Jalan Permata Raya 1 F 1 nomor 5 RT 4 RW 13. Di hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 masuk pukul 19.00 WIB. WEG 3 di keluarga Amang Situa M. Gultom Inang Boru Manik, alamat Jalan Pasopati 1 nomor 64 RT 3 RW 4. WEG 5 di keluarga Dr. Andes Has Siregar Inang Boru Simanjuntak, alamat Jalan Teng C1 RT 3 RW 20. WEG 7 di keluarga Inang Nyonya V. Pardede Boru Nainggolan, alamat di Jilen Padalarang Residence. WEG 9 di keluarga LT Siritonga Boru Sitompul, alamat Geraha Bukit Raya 1 F10 garis miring 23A RT 2 RW 21. WEG 11 di keluarga Amang F Nababan Inang Boru Situmeang, alamat Komplek Geraha Puspa Jalan Puspa Kenanga Timur 2 Blok 3 garing 12B Sukajaya Lembang. Poin 2 pelayanan untuk pusat dan distrik. 1.1 Sinode Distrik Amandemen. Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 masuk pukul 08.00 WIB,
akan dilaksanakan Sinode Distrik Amandemen Aturan Peraturan HKBP bertempat di Gereja HKBP Bandung. Sinode tersebut akan diikuti oleh Pendeta Resort Amang Pendeta Tumbur Ferry Siregar MTH, utusan Sinode Distrik dari Situa Amang Situa JH Hutagaol, utusan Sinode Distrik dari Ruas Inang Nyonya Delima Tambunan Buru Tampu Bolon, utusan Sinode Godang Amang Situa Ramli Franky Sirait. 1.2 Pesta Pembangunan Rumah dan Kantor Distrik. Peletakan batu pertama dan pesta pembangunan rumah dan kantor distrik tahap 1 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 September 2026 di tempat di Gedung Serbaguna Istana Kawaluyan. Adapun yang menjadi konsep penggalangan dana adalah berupa tok-tok ripe dari setiap jemaat sebesar Rp25.000 per kakak dan lelang ulos dengan harga yang sudah ditentukan oleh distrik. Panitia dari gereja kita adalah Amang Situa Potas Pangaribuan, Amang Situa JH Hutagaol, Inang Nyonya Delima Tambunan Boru Tampu Bolon, Inang Nyonya Lince Simanjuntak Boru Simatupang, dan Inang Dr. Gigi Suerlina Pangaribuan Boru Sitompul. Resort 2.1 Pos Parminggon Kota Baru Parahyangan. Parjamita pada hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026 pukul 08.00 WIB Inang Bibelfro N Borusinaga. Para agenda adalah Inang Situa DRS Borusiahan. 2.2 Pos Pelayanan Cipatat. Parjamita pada hari Minggu tanggal 9 Agustus pukul 11.00 waktu Indonesia Barat Inang Bibelfro N Borusinaga. Para agenda Amang Situa RF Sirait. 3 Huria 3.1 Pelayanan WEX 11. Berdasarkan keputusan sermon Parhaldo tanggal 28 Juli 2026, maka terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2026 diberitahukan bahwa Situa NTH Pardede, Situa OJ Sitorus dan CST JN Borusite ditugaskan untuk membantu pelayanan Situa JN Panjaitan di WEX 11. Parartaon 4.2 Sekretaris Pelajar Sidi atau Parguru Malwa. Pada hari ini Minggu 9 Agustus 2026 masuk pukul 15.00 WIB akan dilaksanakan ibadah pembukaan pelajar Sidi bersama orang tua. Pembelajaran yang dimulai pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 pukul 15.00 WIB yang sudah mendaftar 11 orang. Pemutakhiran database jemaat. Pendataan jemaat untuk pemutakhiran database dilaksanakan sampai tanggal 30 Agustus 2026. Diharapkan kerjasama jemaat kepada Situa WEK-nya masing-masing. Sidi khusus. Pada hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026 dalam ibadah pagi masuk pukul 07.30 WIB akan dilaksanakan Sidi khusus kepada Saudari Wulan Novita Lestari yang datang dari Gereja GBI Sukawarna, Bandung. Bendahara persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026 dalam setiap ibadah dilaksanakan pengumpulan persembahan bulanan. Amplop telah disediakan oleh Huria. Koinonia Safari Lansia Distrik. Gereja kita akan menjadi tuan rumah pelaksanaan safari dan kebaktian lansia distrik yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB.
KKI Perempuan Distrik, Punguan Perempuan Distrik atau PPD HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi akan mengadakan kebaktian kebangunan iman perempuan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 bertempat di HKBP Cirebon Resort Cirebon, yang mengikuti dari HKBP Resort Cimahi sebanyak 25 orang. Diakonia 7.1 berita duka cita dan acara mangapuli. Pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 telah meninggal dunia Nyonya AN Hutajulu Timour Boru Hutapea atau Opung Rizki, tempat tanggal lahir Lagu Boti 13 Desember 1931, tutup usia 94 tahun 7 bulan, yang beralamat di Jalan Pojok Utara 1 nomor 122 masuk WEG 3. Pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 telah dimakamkan di TPU Kerkhof Lewi Gajah. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Acara mangapuli dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026 setelah selesai kebaktian siang. Dimohon kepada jemaat, kategorial dan parhalado untuk mengikuti acara tersebut. 7.2 Apresiasi anak berprestasi. Pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 dalam ibadah siang pukul 10.00 WIB akan dilaksanakan pemberian apresiasi bagi anak berprestasi tahun ajaran 2026-2025 sampai dengan 2026 untuk tingkat SD, SLTP, SLTA. Batas akhir penyerahan bukti prestasi sampai dengan tanggal 15 Agustus 2026. Dimohon kepada siswa-siswi penerima apresiasi tersebut untuk mengikuti ibadah. Untuk tingkat mahasiswa akan dilaksanakan pada bulan September tahun 2026. 8. Pesta Saresort. Pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 yang lalu, Pesta Saresort berjalan dengan baik. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada semua panitia, parhalado dan terutama kepada semua jemaat yang sudah berpartisipasi dan memberikan dukungan baik berupa materi, terutama doa sehingga pelaksanaan pesta memperoleh hasil yang baik. Persembahan amplop Pesta Saresort sebesar 5.856.000. Adapun keseluruhan dari pesta akan diwartakan pada minggu depan. Demikian warta jemaat di gereja kita. Shalom. Shalom. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 769 ayat 1 sampai selanjutnya, sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Di darat
Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Seperti biasa, kita salam sebelah kanan, sebelah kiri, depan dan belakang kita. Kita katakan selamat hari Minggu untuk kita semua. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu yang indah ini, tentu kita sudah memasuki bulan Agustus di minggu kedua ini, tanggal 9 ini. Karena itu persiapkan hati dan pikiran kita, terlebih untuk menjalani kehidupan ini melalui doa kita, melalui persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadikan kekuatan bagi kita. Itu tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian firman Tuhan. Seorang bapak berkata kepada anaknya, "Nak, mari kita berangkat. Ini kunci mobil, bawalah mobil ini." Di tengah jalan, si bapak bercerita kepada anaknya mengenai masa lalu bapaknya. Ternyata masa lalu bapaknya ini banyak sekali pergumulan, banyak sekali tantangan. Dia ceritakan pergumulan itu, dia ceritakan tantangan kehidupan si bapak ini,
supaya anaknya mengetahui dan mempunyai bekal ke depannya. Tapi di tengah jalan itu juga ada badai atau angin puting beliung. Si anak karena yang membawa kendaraan, membawa mobil mengatakan, "Pak, 200 meter di depan kita ada badai. Ada angin puting beliung." Lalu si bapak mengatakan kepada anaknya, "Jalan terus." 100 meter si anak mengatakan, "Pak, badainya sudah dekat." Si bapak mengatakan kepada anaknya, "Jalan terus." 50 meter badai itu semakin mendekat ke mobil mereka. Si anak mengatakan, "Pak, badainya sudah di depan mata." Si bapak mengatakan dan menepuk pundak anaknya, "Jalan terus, nak." Akhirnya badai ini dilewati oleh mobil itu. Ketika dilewati, si bapak mengatakan, "Berhenti." Loh, kenapa, Pak? "Berhenti," bapak bilang. Berhentilah mobil ini. Lalu si bapak menyuruh anaknya keluar dari mobil ini sekarang. "Kenapa, Pak?" "Keluar dulu." Begitu keluar, mereka berdua keluar, bapaknya mengatakan, "Nak, seandai kata tadi kita berhenti di tengah-tengah badai itu, lihatlah di belakang kita. Hancur lebur bukan puing-puing itu semua?" Si anak mendapat pelajaran yang sangat berharga dari bapaknya. Cerita tadi ingin memberikan kita, ibu bapak saudara yang hadir saat ini, ketika ada badai, saya pakai tanda kutip dulu badai ini ya, amang inang, itu bisa saja badai itu ada pergumulan, ada tantangan yang begitu berat, begitu hebat, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Makanya saya buat tanda kutip badai. Jadi kalau ada badai di dalam hidup kita, jawabnya apa? Jalan terus. Jangan berhenti, ibu bapak. Jalan terus. Tuhan yang mengatasi badai itu, bukan kita. Kita hanya disuruh terus berjalan. Ketika ibu bapak menghadapi badai, pergumulan, tantangan yang begitu hebat, kalau saudara berhenti, saudara akan mati. Saya juga pakai tanda kutip matinya ini. Mati. Saudara tidak akan bisa bergerak. Karena itu dibutuhkan iman. Untuk menghadapi badai dibutuhkan iman. Haporsiaon namangulu. Saya baca Alkitab ini ternyata ada gambaran tentang iman. Digambarkan itu pertama dalam Perjanjian Lama, itu digambarkan kalau dalam bahasa Batak itu sihirput. Ibu tuala amang do inang sihirput ah. Ama ya mang stepul. Bahasa Indonesianya apa itu yang daun putri malu? Itu daun putri malu, sihirput. Jadi daun putri malu ini kalau disentuh, dia langsung menguncup. Jangan-jangan seperti itu iman kita. Ketika ada persoalan, ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan, ketika ada badai, mangirput, menguncup. Nggak malas biau rok tu gereja. Mangirput, menguncup. Yang tadinya mekar
hanya karena disentuh. Tek. Sudah pernah memegang daun putri malu ibu bapak? Mungkin sudah ya. Kalau belum dicarilah nanti setelah pulang. Iya, daun putri malu disentuh sedikit aja, langsung daunnya itu menguncup. Kita bayangkan dalam perjalanan hidup kita, ketika ada sakit penyakit, tantangan yang begitu hebat datang ke kita, mangirput, menguncup. Itulah digambarkan iman seperti daun putri malu. Yang kedua digambarkan lagi iman itu seperti Simon Petrus. Bagaimana lagi nih Simon Petrus? Inilah dalam teks kita. Simon Petrus percaya kepada Yesus, percaya. Amang dan Inang percaya kepada Yesus, percaya. Tapi kenapa ragu? Kenapa bimbang? It's impossible, Amang Inang. Gak mungkin ini. Gak ada manusia berjalan di atas air. Betul? Jujur be. Gak mungkin. Ada yang bisa berjalan di atas air di sini? Gak ada lah. Unang maju trik atau unang maju sulap, unang maju tahatai maju ya deh. Tapi yang mau dimaksud Amang Inang, Tuhan suruh berjalan. Berjalanlah. Dilakukan Petrus kayak itu? Dilakukan. Berjalan. Tapi di tengah jalan dia lihat, air kape, kok air? Ragu-ragu. Tenggelamlah Petrus, Simon Petrus. Dari situ apa yang mau dikatakan? Yang tidak mungkin itu Tuhan buat jadi mungkin. Amin. Jadi kalau ada pergumulan ibu bapak, tantangan yang begitu hebat, sakit penyakit yang tidak bisa sembuh, berjalan. Berjalanlah. Bahasa ngetren sekarang itu move on, bergerak. Jangan di situ. Itu makanya saya selalu pakai istilah out of the box. Keluar dari kotak kita. Pergumulan itu di dalam kotak. Jadi unang didondoni, jangan mau ditekan. Iko keluar do hita. Sian kotak itu out of the box. Isi kotak itulah pergumulan. Pertanyaannya, maukah kita keluar dari isi kotak itu? Atau kita di dalam kotak itu terus? Tuhan katakan berjalan. Berjalan Petrus. Berjalan. Itulah iman seperti Simon Petrus. Percaya tapi ragu dan bimbang. Mungkin dalam perjalanan hidup kita seperti itu. Kita katakan percaya sama Tuhan. Percaya. Yakin doamu dipangaramu Tuhan. Yakin amang. Taha porsyai doi, taha porsyai amang. Haleulan ro paruk kilon. Tertunduk. Yang ketiga, iman itu digambarkan seperti Abraham. Nah ini unik lagi ibu bapak. Kok digambarkan seperti Abraham? Lihatlah perjalanan si Abraham. Disuruh Tuhan, ke sana kau ya. Iya Tuhan. Disuruh Tuhan, potong anakmu ya, sembeli. Siapa anaknya si Abraham? Si Ishak. Dilakukan itu? Dilakukan. Dikatakan sama Tuhan, nanti keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir. Dia tetap percaya. Padahal istrinya mandul, hol. Umur berapa si Sarah melahirkan? 90. Kalau dari ilmu medis itu, ilmu kesehatan, dang mungkin. Betul Amang Inang? Dang mungkin. Hata batakna dumasip nungah holbe si Sarah.
hall. Alai di situ amang inang. Naso mungkini yang tidak mungkin itu ternyata Tuhan yang bekerja. Makanya topik kita hari Minggu ini, tenanglah. Eurok matuhita ate amang inang marite jami tahun. Hantu. Begu doi. Tuhan sudah berbicara, ini begu don. Ini setan gak ini? Tuhan katakan, jangan takut karena ada aku. Makanya setiap orang beriman menjalani kehidupan ini, penderitaan itu pasti ada. Pengikut Yesus itu seperti itu. Jalan salib namanya. Ada lagu kan ibu bapak? Saya mau ikut Yesus. Kita nyanyikan. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Saya mau akan menyaksikan iman. Selamat, saudara menyaksikan iman di HKBP ini. Saudara akan menjadi warga HKBP. Karena itu doa dari kami terlebih untuk mempersiapkan pernikahan di bulan ini. Saudari begitu juga dengan Dino Pardede. Tuhan memampukan, menguatkan, dan Tuhan mensukseskan kalian semua. Kita berdoa Ibu Bapak. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami datang ke hadirat-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Melipat tangan kami, menundukkan hati dan pikiran kami, karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang memberikan kami kekuatan, serta memampukan iman kami. Firman Tuhan yang telah kami dengar tadi, itu kiranya menjadi kekuatan dan pengharapan. Iman kami bergantung hanya kepadamu. Karena itu, iman bukan berarti kita tidak pernah takut. Tapi iman menyatakan teruslah bergerak, teruslah maju. Ingatkan kami Tuhan untuk jangan takut menghadapi perjalanan hidup kami ini. Tapi mampukanlah kami Tuhan, setiap ada badai kami bisa melewati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu di hari Rabu kemarin Tuhan. Karena itu nanti dari gereja akan mengadakan acara penghiburan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada seluruh keturunan Opung Rizky yang beberapa hari lalu meninggalkan dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur. Terlebih juga Tuhan, kami berdoa di minggu yang lalu tanggal 2 Agustus telah terlaksana dengan baik Pesta Saresot Cimahi ini Tuhan. Kiranya apa yang telah jemaat persembahkan maupun parhalado serta panitia yang telah mensukseskan acara tersebut, Tuhan berikan kami kesehatian, terlebih sehati sepikir untuk mensukseskan program yang ada di gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Semua karena berkat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang bekerja di dalam 1 minggu ini, yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, dokter, perawat, bidan, guru, yang bekerja sebagai pengusaha, wira swasta, wartawan, yang bekerja di kepolisian, TNI. Kita akan mengumpulkan persembahan kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 740.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam acara menyaksikan iman saudara kita, Wulan Novita Lestari. Karena itu kita akan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 149 ayat 1. Nanti Wulan dan orang tua bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Saudara orang tua dari anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak-anakmu ini, karena mereka dikaruniakan Allah bukan untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing, mengajar untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami dari segala Bapa yang baik di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini. Terimalah anak-anak-Mu ini menjadi anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka agar menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Orang tua duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan saudara dengan darah-Nya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini. 1.
Apakah saudara mengakui bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jawabnya, 2. Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jawabnya, bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Jawabnya, kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami persembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaanmu. Aku percaya menderita sesak. Naik ke surga. Pengampunan dosa, kebangkitan. Sekarang saudara maju ke depan. Firman Tuhan kepada Wulan Novita Lestari. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Tuhan yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Selamat kepada Wulan Novita Lestari. Ya, menghadap ke jemaat. Menghadap ke jemaat. Ya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 150 ayat 1, kita bangkit berdiri.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.